Bagaimana melihat proses penanganan kasus ini? Petang ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat. Kemudian juga ada kuasa hukum Laras Faizati, Abdul Ghafur Sangaji. Nanti juga akan bergabung bersama kami dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas. Sudah bergabung. Ada Bung Ferry Amsari. Saya mau ke Bung Ferry terlebih dahulu. Bung Ferry, bagaimana Anda kemudian melihat proses hukum dari kasus ini? Ya, bagi saya banyak tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusional ya, terutama soal kemerdekaan orang menyampaikan pendapat dan kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Jadi kurang lebih melanggar pasal 28 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya dalam berbagai proses hukum tidak boleh dilanggar oleh aparat maupun pihak-pihak yang lain. Bagi saya terkesan dipaksakan ya untuk kemudian pernyataan-pernyataan di media sosial itu sebagai tindakan untuk dinyatakan sebagai penghasutan. Siapa yang menghasut, siapa yang dihasut, menurut saya terlalu sumir untuk kemudian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana ya. Apakah kemudian karena sebuah pernyataan di media sosial lalu di-like oleh seseorang dan ternyata dia dianggap sebagai menghasut? Apakah orang yang me-like itu ikut di dalam peristiwa unjuk rasa? Apakah kalau mereka ikut pula membakar misalnya? Itu sumir sekali bagi saya dan terasa mengada-ada dan dipaksakan. Jadi sekarang kan pihak keamanan sedang mencari-cari jawaban terhadap kalau keamanan terganggu, ada kegiatan pembakaran di unjuk rasa, maka diperlukan subjek atau orang yang kemudian dituduh sebagai pelaku. Padahal tentu ini tidak mudah ya, mengkaitkan Del Pedro misalnya dengan upaya makarkah, pembakarankah dan lain-lain. Banyak orang kemudian menyatakan, ayo kita berani bersikap, berani melawan, gitu ya. Kenapa pertanyaannya hanya Del Pedro? Padahal kalau ditelisik di media sosial itu bukan hanya ratusan ribu ya, tapi hampir jutaan orang bicara, ayo melawan, begitu ya. Oke, kita sudah dapat poinnya, ada kebebasan berpendapat yang kemudian juga akhirnya dipaksakan ya, penghasutan sangkaan terhadap orang-orang yang ditangkap ini. Pak Anton, Anda melihatnya seperti apa? Apakah kemudian dasar-dasar yang digunakan polisi untuk menangkap orang-orang ini di Jakarta, ada Laras Faizati, kemudian juga Del Pedro, sudah tepat atau belum? Baik, masalah tepat dan tidak nanti akan dibuktikan secara hukum, dan saya juga sependapat dengan Bung Ferry bahwa memang kebebasan berpendapat itu harus kita dukung, harus kita junjung tinggi karena memang diatur secara konstitusional. Namun di dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa polisi di sini tidak sedang mengusut masalah kebebasan berpendapat, karena ketika mahasiswa adik-adik mahasiswa ini melakukan unjuk rasa, tidak ada satupun juga dari Korlap atau siapapun juga yang ditangkap, bahkan dikawal, difasilitasi. Di sini justru kami dengar dari Humas bahwa yang dikenakan pasal pidana itu adanya penghasutan, adanya ajakan untuk pengrusakan, bahkan bom molotov. Tapi walaupun demikian, ini tetap harus dibuktikan secara jelas, dan pembuktian itu ada di nanti di pengadilan. Bukti-bukti apa yang harus dibutuhkan ya, untuk membuktikan sangkaan ini, Pak? Kenapa? Bukti-bukti apa yang diperlukan polisi penyidik untuk membuktikan sangkaan ini? Nah, di sini dari akun-akun itu ada ajakan-ajakan. Karena salah satu bahwa kejanggalan-kejanggalan di dalam gerakan ini terjadinya masif ini adanya media sosial sebagai alat. Jadi di sini pun juga mungkin kita
patut waspadai bahwa loh kok ini hanya media sosial. Nah sekarang ini media sosial itu sudah ada jadi dunia tersendiri, makanya penduduk itu ada citizen, ada netizen. Jadi jangan sampai dikata, bahkan kata pengamat ahli bisa juga ini sebagai salah satu proxy war. Baik. Bahwa media ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi di sini yang diusut oleh polisi itu bukan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Kita sudah tangkap poinnya, Pak Anton. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, bagaimana kemudian hasutan yang disampaikan kepada pelajar untuk ikut demo? Anda melihatnya seperti apa? Jadi begini, bunyi lengkap pasal 28F Undang-Undang Dasar itu kurang lebih seperti ini. Setiap orang berhak memperoleh informasi, mengembangkan informasi, dan menyebarluaskan informasi yang dia dapati kepada berbagai media yang mereka miliki. Jadi kurang lebih media sosial adalah media informasi. Kalau saya menyebarkan informasi bahwa DPR mengatakan rakyatnya tolol, begitu ya, lalu kemudian hidup dengan gaya hedonistik, ya, berjoget sana sini, sana kemari, lalu saya sebarkan. Dan saya bilang bahwa ini tidak elok, tidak baik. Yang menghasut itu pernyataan saya atau tindakan DPR. Kalau publik marah karena tindakan DPR, maka DPR harus dinyatakan sebagai orang yang melakukan penghasutan. Karena orang marah, begitu ya. Nah sekarang mari kita lihat unsur-unsur penghasutan itu, terutama terhadap orang yang dihasut. Saya tidak melihat ya, orang Del Pedro ya, saya kenal dia orang saja tidak besar badannya, kurus bahkan gitu ya, lalu punya kemampuan untuk kemudian mempengaruhi orang agar terhasut ucapannya. Dia hanya seorang pemuda yang bergerak demi kepentingan masyarakat sipil, menyuarakan pendapatnya, ya. Nah, masa orang menyuarakan pendapat kemudian dituduh menghasut? Yang terhasut siapa, begitu ya? Apakah orang terhasut itu karena Del Pedro atau karena tindakan para penyelenggara negara? Kan dua hal yang perlu diperhatikan baik-baik. Harus hati-hati nih penyidik untuk memproses kasus ini. Saya mau ke Pak Abdul Ghafur. Bagaimana kemudian proses hukum klien Anda, Laras Faizati, saat ini? Ya, makasih Mbak Meidap. Jadi untuk kasusnya Laras, saya kira itu tidak beda jauh dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ferry ya, bahwa untuk kasus Laras begini, Laras ini seorang anak muda yang bekerja di lembaga internasional AIPA di bawah ASEAN, yaitu Asosiasi Antar Parlemen khususnya untuk negara-negara ASEAN. Nah, pada tanggal 29 itu beliau memposting suatu ungkapan kekecewaan atau kemarahan yang mungkin barangkali berlebihan terhadap cara kepolisian menangani aksi unjuk rasa yang tereskalasi sedemikian masif di seluruh Indonesia, yang itu puncaknya adalah pada tanggal 28 malam itu meninggalnya seorang pengemudi ojol ya, almarhum Afan Kurniawan. Nah, pada tanggal 29 itu beliau memposting sesuatu postingan yang nadanya memang ada isi untuk seperti membakar gedung Mabes Polri ya. Kemudian pada tanggal 31 Agustus itu ya, 2 hari setelah diposting, kemudian tanggal 31 Agustus ada yang kemudian melaporkan perkara tersebut ke Baris Krim Polri, dan 1 hari setelah LP naik, kemudian pada tanggal 1 itu langsung ditetapkan. Tapi polisi menuding klien Anda ini melakukan provokasi untuk membakar Mabes Polri. Iya. Kalau kita lihat pasal-pasal yang ditetapkan itu kan adalah semuanya adalah pasal penghasutan ya. Pasal 28A, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal 32 Undang-Undang ITE, pasal 160 KUHP dan pasal 161 KUHP. Semua pasal itu adalah pasal penghasutan. Kalau kita lihat pada delik penghasutan, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Bang Ferry tadi ya, bahwa harus ada terpenuhi unsur-unsur deliknya gitu ya. Apalagi Mahkamah Konstitusi dalam judicial review terkait dengan pasal penghasutan itu sudah mengkualifisir penghasutan itu sebagai delik material ya, yaitu
antara kegiatan penghasutan yang dilakukan oleh seorang penghasut terhadap terhasut, kemudian harus ada akibat gitu ya. Nah, setelah bagaimana kemudian bisa membuktikan, penyidik bisa membuktikan delik-delik ini, membedakan mana ajakan demo, kemudian juga mana penghasutan, harus hati-hati supaya polisi akhirnya tidak salah dalam melangkah dalam proses ini. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang kami. Kembali bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang. Saya masih bersama dengan Pak Anton Carlyan, Bung Ferry Amsari dan juga Pak Abdul Ghafur di dialog kita petang ini. Saya tadi terpotong, kemudian juga penanganan proses hukum ajakan demo, kemudian juga ada dugaan penghasutan, mana yang kemudian harus diperhatikan, harus benar-benar diteliti, dilakukan dengan hati-hati agar polisi kemudian tidak salah, dan juga bagaimana kemudian polisi bisa membuktikan delik-delik ini, Pak Anton. Memang delik-delik ini harus dibuktikan baik secara tutur kata maupun perbuatan. Seperti tadi penghasutan. Apakah benar ada kata-kata penghasutan? Nanti harus dikedepankan ahli bahasa. Dan memang berdasarkan teori kausa harus ada sebab dan harus ada akibat. Nah, mungkin di sini salah satu alasan kenapa polisi menetapkan D. Laras, mungkin karena ada kata-kata yang mengajak untuk membakar. Penyampaian aspirasi itu ada aturan-aturan tertentu. Tidak boleh menyampaikan aspirasi dengan mengajak untuk membakar. Dan ketika itu pun juga dianggap sebagai sebuah, boleh tidak mengajak untuk menyampaikan aspirasi. Untuk penyampaian aspirasi pun juga kan ada ketentuan, ada aturan, harus memberi pemberitahuan berapa banyaknya. Nah, dalam situasi yang sudah cukup ya kacau ini, nah kalau disebarkan begitu saja ini kan cukup berbahaya bagi keamanan dan ketertiban. Nah, adik-adik mahasiswa yang memang menyampaikan aspirasi kan dikawal jelas. Jadi boleh sangat dijunjung tinggi penyampaian pendapat, tetapi ada juga aturan-aturan yang memang harus ditaati oleh kita bersama. Tidak seenak udele dewe, oh ini aspirasi. Kita tahan sampai di situ, Pak Anton. Saya mau ke Bung Ferry. Bung Ferry, Anda ada respons? Anda melihat ada dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam kasus ini? Ya, pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusional ya. Kausalitas itu kan juga harus logis ya, Pak Anton. Misalnya, apakah mungkin pelaku membakar sesuatu karena apa yang dia tonton di medsosnya Mbak Laras? Bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwa pelaku pembakaran melakukan tindakan karena menonton media sosial Mbak Laras, uang pelakunya belum tertangkap? Bagaimana kemudian bisa dibuktikan bahwa orang-orang turun ke lapangan itu karena Mbak Laras? Emang mereka saling memfollow akun media sosial masing-masing. Dari mana kemudian para penegak hukum kemudian membangun logika itu? Jangan-jangan ini semua logika imajiner saja yang kemudian menurut saya tidak terlalu tepat untuk kemudian menuduh seseorang. Jadi sekarang aparat malah sedang mencari-cari kesalahan orang, mencari pelaku yang kemudian enak dikambing hitamkan gitu ya. Padahal tidak terdapat logika yang benar. Prinsipnya apapun proses penegakan hukum yang mau ditegakkan, penghormatan terhadap konstitusi harus dijunjung tinggi. Tidak boleh terburu-buru ya, asal main tangkap, asal ada yang bersalah, asal ada kambing hitamnya. Sepanjang tidak runut logikanya, unsur yang akan mau dibuktikan nanti itu akan berantakan menurut saya. Pak Anton, logika imajiner kemudian juga mencari-cari kambing hitam. Saya kira boleh saja berkata demikian, tetapi yang jelas bahwa Indonesia ini sudah kehilangan kerugian material dan imaterial itu, kalau material hampir 900 M. Dan ketika terjadinya satu penyampaian aspirasi yang mengakibatkan kerusakan sesuai dengan perintah daripada pimpinan kita tertinggi pun juga agar diusut secara tuntas dan dicari dalangnya. Nah,
Apakah ini hubungan kausa ini ada hubungannya atau tidak? Silahkan nanti hukum yang menilai, masyarakat yang menilai. Ketika ada satu akun yang mengajak agar membakar, kemudian terjadi pembakaran di lapangan, nah apakah itu ada hubungannya atau tidak? Silahkan nanti kita buktikan secara hukum di pengadilan. Saya mau ke Bung Ferry. Mbak Maidong. Bung Ferry. Ya. Bung Ferry, saya mau ke poin soal desakan. Ada desakan kemudian untuk membebaskan mereka yang dituding jadi provokator. Beralasankah desakan ini? Ya, alasan itu sangat masuk akal karena pihak kepolisian harus menjelaskan dulu seseorang itu dituduh melakukan kegiatan penghasutan itu karena apa? Siapa yang dihasut dan karena apa mereka melakukan tindakan dari yang menghasut. Ini kan tidak sinkron ya, bukti-bukti belum bertemu, orang yang membakarnya seperti apa, apakah dia terhasut karena medsosnya Mbak Laras, lalu kemudian dia dituduh sedemikian rupa, ya sudah main ditangkap saja. Tidak bisa bahasa yang digunakan, kita tunggu pengadilan. Loh sebelum masuk ke pengadilan, harus ada bukti-bukti ya? Untuk seseorang kan harus ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang betul-betul beralasan orang ini bersalah. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang terhasut, ada orang yang menghasut, tetapi tidak ada orang yang terhasut. Kalau kaitannya dengan media sosial, apakah yang terhasut memfollow Mbak Laras atau dia menonton? Bagaimana? Tahan sampai di situ, Bang Ferry. Pak Abdul Ghafur, apa yang kemudian Anda akan perjuangkan? Bagaimana perjuangan Anda untuk klien Anda? Iya, jadi Pak Anton sama Mas Ferry, saya ingin memberikan catatan terhadap 2 hal. Yang pertama dari sisi hukum formil, pidana formil, ini proses penetapan tersangka sampai kemudian perintah penangkapan dan penahanan itu nggak sesuai dengan prosedur KUHAP. Jadi pada saat LP dibuka itu tidak pernah ada tahap penyelidikan. Ya, seharusnya kan ada tahap penyelidikan dulu, kemudian terlapor memberikan klarifikasi, kemudian setelah itu ditentukan kalau ada peristiwa pidananya, baru naik tahap penyidikan. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan penyelidikan dan tidak pernah dimintai klarifikasi. Tiba-tiba sudah datang penyidik Baris Krim Polri membawa. Apa kata polisi Pak saat itu? Pada saat penangkapan? Apa kata polisi pada saat penangkapan? Pada saat kami mendampingi Mbak Laras itu, kami bertanya, kok kenapa tidak dilakukan klarifikasi pada tahap penyelidikan? Kata polisi bahwa ini suatu keadaan yang genting. Saya ingin memberi catatan di sini Pak Anton. Keadaan genting itu tidak bisa kemudian kita menabrak hukum acara kita ya. Kita ini negara hukum, jadi semua harus berdasarkan hukum. Itu dari sisi hukum formil. Kemudian dari sisi hukum pidana material, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Ferry tadi, Bang Ferry tadi, bahwa ini harus bisa dibuktikan dulu karena pernyataan Mbak Laras terkait dengan kata-kata membakar gedung Mabes Polri itu tidak pernah terjadi dampak apapun. Ya, kalau ada yang menghasut pembakaran kemudian terhadap gedung-gedung lain atau fasilitas publik, barangkali ada ketersambungannya atau ada asas kausalitasnya gitu. Tapi terhadap Mbak Laras, ini Mbak Laras hanya membuat satu story Instagram kemudian diviralkan oleh orang yang kita juga nggak tahu, oleh akun-akun yang nggak jelas. Kemudian tidak pernah ada peristiwa pembakaran terhadap gedung Mabes Polri. Tetapi oleh penyidik ini dirumuskan sebagai suatu tindak pidana atau dugaan tindak pidana. Menurut kami kan harus terpenuhi dulu unsur-unsur tindak pidananya gitu. Kita bicara delik material ya, ini bukan delik formil. Penghasutan itu harus jelas antara 3 unsur utama, siapa yang menghasut, siapa yang terhasut, dan harus ada akibat nyata, akibat konkret dari suatu penghasutan itu. Kalaupun memang Mbak Laras menyampaikan kata-kata bakar gedung Mabes Polri, itu bisa jadi berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik itu hanya ungkapan kekecewaan yang spontan dan tidak diikuti oleh aksi massa, tidak diikuti oleh mobilisasi massa. Dan Mbak Laras ini ingat loh ya, dia bukan demonstran, dia tidak terlibat di dalam aksi-aksi anarkis, aksi-aksi lapangan. Hanya seorang profesional bekerja di lembaga internasional, tapi kemudian pada saat momen Pak Anton, bagaimana Anda menjawab tudingan dari salah satu orang yang ditangkap, kemudian juga ada tudingan cacat prosedur, kemudian juga pembuktian soal penghasutannya? Baik, justru di sini apapun juga tadi penyampaian aspirasi itu apapun juga alasannya tidak boleh melakukan satu ajakan yang bersifat pembakaran.
apakah ini berhasil atau tidak. Misalkan sekarang, maaf saja, ada di akun yang mengajak untuk membakar rumah Pak Abdul Gopur. Nah, kemudian tidak terjadi. Tidak terjadi itu karena apa? Itu mungkin saja karena di Mabes Polri saat itu ya penjagaannya tidak bisa ditembus. Nah, kemudian juga masalah cacat prosedur hukum, saya kira di era keterbukaan zaman sekarang ini tidak mungkin istilahnya tanpa adanya dua alat bukti yang sah, Polri melakukan suatu upaya-upaya yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum. Karena kalau memang dikatakan misalkan ada kekurangan-kekurangan, mari kita juga selesaikan berdasarkan ranah hukum, yaitu adanya pra-peradilan. Silahkan, kan di sana bukan anggota Polri, tapi pihak-pihak pengadilan yang akan mengadili apakah benar tindakan Polri ini tidak sesuai dengan hukum, baik dalam persangkaan maupun dalam sisi Pak Abdul Ghafur, tantangan pra-peradilan akan diambilkah oleh klien Anda? Lewat pra-peradilan. Pak Anton, begini, saya kira ini bukan soal isu pra-peradilan ya, tetapi ini soal kehati-hatian dan profesionalisme Mabes Polri, apalagi ini lembaga Mabes Polri ya, yang tentu ini kita harapkan dalam melakukan penegakan hukum itu kan harus sesuai dengan due process of law. Kita bukan soal ini suatu keadaan genting, negara dalam keadaan genting. Memangnya keadaan genting itu seperti apa sih? Kalau memang mereka tidak ditangkap, terus negara ini bubar. Kalau memang mereka tidak ditangkap, terus aksi demo itu makin meluas dan merusak Indonesia. Apalagi kemudian nanti terjadi tindak pidana makar seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, saya kira itu tidak tepat ya. Seharusnya dalam melakukan suatu kegiatan penegakan hukum, ya penyidik itu harus berpedoman pada KUHP, karena KUHP itulah rules untuk memberikan batas-batas terhadap penyidik supaya jangan melampaui kewenangan. Hukum formil atau hukum acara pidana itu kan tujuannya itu pokoknya, supaya penyidik itu di dalam menegakkan hukum ya itu tidak boleh melampaui kewenangan, tidak boleh menabrak hukum acara, tidak boleh kemudian atas nama tadi mengekang kebebasan atau atas suatu keadaan genting terus menerima LP tanpa prosedur penyelidikan langsung menetapkan tersangka. Saya kira ini kita mundur ini penegakan hukumnya. Ini bukan lagi negara respons Anda, Bung sesuai Ferry. dengan KUHP gitu. Ya, saya pikir terasa sekali ya di kasus Del Pedro, Mbak Laras, teman-teman aparat kepolisian sedang mengada-ada saja. Menurut saya misalnya dinyatakan bahwa ini keadaan genting. Padahal yang menentukan keadaan genting bukan kepolisian. Ada presiden di dalamnya itu. Dan kita ketahui tidak ada tuh pernyataan presiden soal keadaan genting. Baik itu nanti berupa darurat sipil maupun darurat militer ketika aksi berlangsung. Jadi itu sama sekali tidak dibenarkan. Perlu juga diperhatikan sebelum bicara KUHP, kita perhatikan hak konstitusional orang. Misalnya di pasal 28D bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil. Adil nggak kalau setiap satu orang ketika dia menyatakan bakar atau lawan gitu ya, lalu dia dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penghasutan. Padahal kalau Pak Anton perhatikan di media sosial banyak tuh jutaan orang ngomong itu semua gitu ya. Nah, bagi saya tidak bisa juga kemudian dicarikan orang yang kemudian mudah untuk ditangkap, lalu dia ditudingkan dia melakukan tindakan yang menimbulkan keributan itu. Jadi juga harus beralasan. Nah, soal alat bukti misalnya, tadi Pak Anton mengatakan harus ada alat bukti yang sah. Ini bukan alat bukti yang sah saja, tapi alat bukti yang cukup gitu ya. Cukup untuk menuding orang bahwa dialah memberikan penghasutan. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian alat buktinya hanya pernyataan di media sosial, sementara orang yang terhasutnya tidak pernah ketemu, bagaimana itu ceritanya orang dituding telah melakukan penghasutan? Bisa saja Pak Anton mengeluarkan pernyataan yang sangat bombastis ya, bakar parlemen. Tapi yang dibakarnya tempat yang lain tidak ada hubungan sama sekali. Kalau kemudian ada dibakar tempat yang kemudian berkaitan dengan itu belum tentu juga, karena antara yang disampaikan
dengan yang dilakukan oleh penghasut berbeda. Nah, makanya paling penting ditemukan dulu pelaku pembakarannya, sehingga baru bisa ditemukan, diinterogasi apakah dia melakukan tindakan itu karena terhasut Mbak Laras, terhasut Del Pedro atau tidak. Jadi pertanyaannya, ini belum bertemu kok kemudian polisi sudah menetapkan tersangka. Jadi mestinya alat bukti yang cukup itu betul-betul bisa mengarahkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Kalau tidak, itu negara bermain asal saja dalam menegakkan. Terakhir, sama ke Pak Anton. Pak Anton, bagaimana kemudian Anda menjawab keberatan-keberatan dari Bung Ferry dan juga kuasa hukum dari Laras Faizati, kemudian juga agar polisi bisa bekerja maksimal dan juga transparan dalam mengungkap kasus ini? Terus saya setuju bahwa polisi harus bertindak transparan. Namun di dalam hal ini sesuai dengan KUHP, salah satu alat kontrol hukum itu ya saat ini karena sedang berjalan proses hukum ya lewat pra-peradilan. Mau lewat jalur yang mana kira-kira yang harus ditempuh? Karena ini nunggu pra-peradilan dulu, Pak. Sudah berjalan. Pak Anton, saya pikir kasihan dong rakyat Pak Anton kalau semua jawaban penegak hukum. Oke, tahan dulu Bung Ferry. Mungkin kita kasih kesempatan saya untuk berbicara. Nah, ini justru ya inilah yang diatur oleh KUHP kita. Nah, masalah dua alat bukti apakah lewat penyelidikan dan penyidikan tentu saja sudah ada di dalam juknis. Ketika sudah ditemukan dua alat bukti yang sah dan sudah digelar, itu pasti itu bisa langsung ke penyidikan. Dan saya juga setuju bahwa untuk alasan genting itu tidak ada. Nah, kalau memang polisi mengatakan bahwa alasan situasi genting ini, baik, kita sudah tangkap poinnya. Itu. Dan juga kalau juga mungkin ada dari Bung Ferry tadi ada akun-akun lain yang mengajak dalam menyampaikan aspirasi harus membakar, tolong sampaikan kepada pihak Polri. Sehingga di sini pihak Polri pun juga nanti akan mengusut gitu. Jangan polisi dengan penangkapan ini sudah yakin ya punya bukti-bukti begitu ya. Bung Ferry, terakhir dari Anda. Ya, seperti ini ya. Yang paling penting itu polisi dan aparat penegak hukum tidak asal ya. Dan tidak boleh polisi cuman mengatakan tempuh jalur hukum pra-peradilan. Loh, kan harusnya orang juga diberikan haknya. Kenapa dia dituding? Apa alasannya? Apa buktinya? Disampaikan secara terbuka kepada publik ya. Kan polisi punya hak ya untuk menyampaikan apa yang dia rasa benar. Tetapi publik juga punya hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditudingkan. Waktu kita terbatas. Bung Ferry, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan juga atas dialog hari ini. Anton Carlyan, mantan Kapolda Jawa Barat, kemudian juga Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, dan juga Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum dari Laras Faizati. Sehat selalu Bapak-Bapak.